Fadlullah kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yaitu al-ilmu, dengan ilmu supaya bahagia, dengan ilmu supaya senang, dengan ilmu supaya mencarinya. Sehingga hanya Islamlah yang peduli terhadap ilmu. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu sangat difardukan oleh Allah bagi tiap-tiap orang Islam. Sehingga tahunya dampak ilmu itu sangat luar biasa. Ibadahnya benar, amalnya benar, muamalahnya benar, tetangga benar, dalam membina rumah tangga benar, itu ilmu. Kalau orang bodoh banyak salahnya. Dan rahasianya orang itu ingin mulia itu harus dengan ilmu, walaupun orang tuanya siapa saja. Seperti Kiai Nawawi ini, orang tuanya orang biasa, namun anaknya dipondokkan terus menjadi kiai. Terus bifadlillah beliau juga istiqomah ya. Istiqomah itu perlu. Istiqomah dalam mendidik anak ini juga sangat penting, sebab kadang-kadang terjadi ada kiai dalam mendidik anak tidak istiqomah. Artinya anaknya tidak dipesantrenkan kembali. Ini kan menjadi orang awam. Ya bifadlillah Ustaz Nawawi ini anaknya semuanya lirboyo ya. Nah, kalau sudah kebaikan itu didapat, digenggam, ini jangan dilepas. Supaya istiqomah, supaya continue, diteruskan ke anak-anaknya. Jadi ketika kebaikan itu sudah dapat, jangan dilepas, namun dilanjutkan, diteruskan oleh anak-anaknya, anaknya dipesantrenkan. Pendapat saya, silahkan pondok model modern dan lain-lain, kurikulum dan lain-lain. Namun dalam mendidik anak bagi kiai itu yang ideal di pondok salaf. Sebab logikanya orang yang bisa membaca orang yang bisa membaca kitab kuning itu mayoritas alumni pondok salaf. Jadi kalau sudah kebaikan itu didapat, maka jangan dilepas. Supaya istiqamah, Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, la khaira fi khairin la yadum, bali syarru la yadum khairun min khairin la yadum. Tidak ada kebaikan yang tidak continue, tidak diistiqomahi. Bahkan suatu keburukan, kejelekan yang disudahi itu lebih baik daripada kebaikan yang disudahi. Sekarang saya tanya, bekas bajingan dan bekas kiai bagus mana? Bekas bajingan jadi kiai kan banyak, jadi ulama besar kan banyak. Kalau bekas kiai nanti Bal'am, Barsiso, Korun. Jadi kalau sudah kebaikan itu didapat, maka supaya diteruskan oleh anak-anaknya. Kiai itu membangun pesantren, mendirikan pesantren tidak mudah, tidak gampang. Dan nanti yang meneruskan itu kalau bukan anak-anaknya, siapa lagi? Ni'amullahi 'alal ibadi katsiratun wa ajalluha najabatul auladi. Nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya banyak, namun nikmat yang agung adalah orang diberi oleh Allah anak yang solihin wa solihat. Allahumma rzuqna as-solihin wa solihat, amin ya rabbal alamin. Tidak ada artinya bila mana anak tidak soleh, tidak ada artinya. Inilah konsep Islam yang sangat luar biasa, memperhatikan waladin solihin yad'ullah. Terus umat orang Islam ini anak berapa saja tidak masalah. Makan tidak makan, yang penting kumpul ya, kata orang Jawa itu. Ini maksudnya makan tidak makan itu kumpul, nggak taunya zaman dahulu ya, daripada anak itu pergi ke Belanda, belajar ke Belanda, ini lebih baik belajar saja di Jawa. Makan tidak makan kumpul, sebab kalau
belajar ke Belanda waktu itu ya, kadang jadi anteknya Belanda. Terus oleh orang Belanda dilempar ke Suriname. Terus meninggalkan agamanya. Fadlullah itu adalah ilmu. Orang ingin mulia, salatnya harus dengan ilmu, itu saja. Namun ilmu satu paket yang diamalkannya. Qala Isa alaihissalam man alima wa amila wa alama yud'a fi malakutis samawati azima. Orang oleh Allah diberi ilmu, lantas diamalkan dan diajarkan, maka orang tersebut mendapatkan predikat orang yang agung di kerajaan langit. Derajatnya hanya di bawah Nabi. Imam Hasan Basri rahimahullah mengatakan, laulal ulama la sara an-nas kulum kal bahaim. Bila mana tidak ada ulama, maka kehidupan manusia niscaya seperti hewan yang menonjol hawa nafsunya. An-nas yamiluna ila wuku finnar birtikabil ma'asi wattiba'i sahabat. Karakter manusia itu condong masuk ke neraka dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan mengumbar hawa nafsunya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamna'un nas min dzalik. Rasul mencegahnya, mengajak ibadah kepada Allah. Maka zaman dahulu banyak penyimpangan ketika Rasul diutus oleh Allah, terus orang menyembah kepada Allah, terus akhlaknya baik. Visi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diantara kata beliau, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi visi Rasulullah yang tertinggi adalah mengajarkan akhlakil karimah. Nanti banyak cerita-cerita ya. Dari wali murid dulu mempunyai anak di rumah nakal, akhlaknya tidak karuan, terus setelah mondok akhlaknya berubah menjadi baiknya, terhadap orang tuanya baik. Malah ada ya salah satu habaib di Cirebon itu mengatakan, Afan Habib, akhlakku Rasul yang ada di Jawa itu. Coba Jawa terhadap habaib menghormati dan ulama menghormati. Dengan adanya Rasulullah SAW orang nyembah kepada Allah, akhlaknya baik. Maka fadlullah adalah ilmu. Orang ingin mulia, salatnya harus dengan ilmu. Itu saja. Bukan dengan pangkat, bukan dengan harta. Ini kita yang yakin, kita yang yakin. Dan ilmu itu yang penting buahnya. Ya. Ilmu laksanakan kasajar seperti pohonan. Pohon itu yang penting buahnya. Adapun ilmu agama yang diajarkan di pesantren, ini diantara buahnya takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.